Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi basyarana biwiladati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Gimana, ngantuk? Colek temannya, ada yang ngantuk-ngantuk tuh, kasihan, capek kali ya. Ya, jangan dibully ya, dibangunin ada colek ya. Mau denger cerita enggak? Mau. Ya udah, yang tidur bangunin tuh, bangunin yang tidur. Tarik napas panjang-panjang. Kita tuh ngantuk karena oksigennya kurang. Maka biasakan nafas itu agak sedikit panjang, agak dalam. Itu ya. Adinda ini kalau bernafas itu cuma keisi 10-20%. Paru-parunya gede. 2 lagi kiri kanan. Penyakit yang disebabkan virus corona itu karena biasanya pernafasannya nggak kuat. Maka kuat-kuat. Kalau bisa di sini ada latihan pernafasan. Moga nanti dipersiapkan ya para ustadz, para pengurus. Yang sama-sama kita hormati pimpinan yayasan, Pak Dr. Cepi ya. Kemudian para asatidz, para masyaikh, para kiai, dan yang terkhusus spesial adinda, para siswa, siswi, santriwan, santriwati. Insya Allah besok hari santri. Maka saya sampaikan selamat hari santri nasional. Untuk semua para santri, ya, mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dulu-dulu nggak ada hari santri, baru belakangan ini ada hari santri, dan ini keberkahan bagi kita semua. Dan adinda harus tahu, negara ini banyak hutang kepada para santri. Yang mendirikan negeri ini dulu adalah para santri. Cuma beberapa yang bukan santri, sedikit sekali ada beberapa nasionalis, cuma 1 yang non-muslim. Tapi para santri itu hatinya luas, nggak saklek, nggak ekstrim. Maka mereka bisa hidup berdampingan dengan siapa saja. Tapi hari ini ada yang bukan santri, ngaku ahlus sunnah, lalu dia membid'ahkan, menyalahkan sesama ahlus sunnah. Itu bukan santri ya. Kalau dulu ada santri kalong, kalau ini sati kampret ya, kurang gede. Ini menyedihkan itu ya, sangat menyedihkan. Kok ada orang beragama Islam membid'ah-bid'ahkan sesama muslim, nyalah-nyalahin cuma karena maulid. Baik, kita dengar cerita ya. Suatu kali kakek dari Nabi Muhammad yang bernama siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bernazar. Apa nazarnya? Law wulida li 10 abna la nahartu ahad minhum. Seandainya aku mendapatkan 10 anak, lahir 10 anak, aku akan menyembelih ke yang 10-nya. Jadi yang ke-10, yang paling kecil disembelih. Maka lahirlah Haris, lahirlah Uqail, lahirlah Abu Lahab, lahirlah macam-macam Abu Talib, sampai terakhir yang ke-10 lahir namanya Abdullah.
Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun membawanya ke Ka'bah. Sampai di Ka'bah, itu anak Abdullah udah mau disembelih. Tiba-tiba diselamatkan oleh saudaranya, dibawa lari. Maka datanglah kaum Quraisy kepada Abdul Muttalib. Kaum Quraisy itu suku besar, suku yang menaungi Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu ayahnya namanya siapa? Hashim. Nama saya siapa? Ar-Razi Hashim. Mirip ya, namanya doang. Bani Hashim itu disebut di bawah naungan Bani Quraisy. Berarti Abdul Muttalib di bawah naungan Bani Quraisy. Datanglah orang Quraisy semua. Abdul Muttalib, itu anak kamu kenapa mau disembelih? Kata beliau, saya nazar. Nazarku tidak boleh dibatalkan. Lalu, apa kata orang-orang Quraisy? Tunggu wahai Abdul Muttalib. Kita undi saja. Kita undi. Gimana ngundinya? Siap, dikasihlah 10 dari anak itu, 10 kendi. Siapa yang ada isinya di situ, ketika diputar, berarti dia nanti akan disembelih. Maka dibagilah. Ternyata yang dapat kendi yang ada isinya siapa? Abdullah. Ya udah, akhirnya Abdul Muttalib tetap mau menyembelih. Apa kata orang Quraisy? Baiklah. Ya. Kalau begitu, kita undi lagi. Nanti sekali undi, kalau masih dia yang terpilih, kami ganti 10 domba. Jadi supaya nggak disembelih diapain? Diganti dengan 10 domba. Diundi lagi. Ketemu lagi nama Abdullah. Diganti lagi 10 domba. Udah 20. Diundi lagi. Masih Abdullah. Diganti lagi jadi berapa? 30. Pusing orang Quraisy. Tapi Quraisy ini karena banyak juga yang kaya, mereka bilang, teruskan, ini cucu kita, nggak boleh dibunuh, nggak boleh disembelih. Undi lagi, sampai diundi ke yang 10 kali. Berarti 10 kali 10 berapa? 100 domba. Jadi harganya Abdullah itu 100 domba. Akhirnya yang ke-10 kali tidak lagi diteruskan undiannya karena namanya sudah hilang. Bukan ke beliau lagi. Abdul Muttalib pun tidak jadi menyembelih siapa? Abdullah. Besarlah Abdullah. Maka Abdullah ini dapat gelar Az-Zabih As-Sani. Orang yang akan disembelih yang nomor 2 dari keturunan Ibrahim. Yang pertama siapa? Pinter ya. Sayang nih saya nggak bawa rida nih. Kalau ya saya kasih hadiah nih. Yang bisa jawab saya kasih hadiah biasanya ya. Baik. Jadi yang pertama Nabi Ismail. Jadi disembelih nggak Nabi Ismail? Nggak jadi. Abdullah pun tidak jadi disembelih. Abdullah kemudian jadi dewasa. Abdullah kemudian menjadi pedagang. Setiap kali musim dingin, ia belanja ke wilayah selatan karena agak hangat. Ketika musim panas, dia berangkat ke utara, ke wilayah Syam, wilayah Suriah, bahkan ke wilayah Busra, ke wilayah Syam, dan berbagai wilayah di utara. Masih muda, tapi sudah keluar masuk negara orang. Ini Adinda ini sudah berapa kali ke luar negeri? Belum banyak ya? Belum ya? Apalagi udah kena COVID. Udah gak sempat kemana-mana. Abdullah sudah bolak-balik ke luar negeri. Dalam perjalanannya mau pulang, dia bertemu seorang perempuan. Perempuan ini
hafal kitab suci Taurat, dan doa-doanya sakti. Ketika melihat Abdullah, apa kata si perempuan? Wahai hamba Allah, datanglah ke rumahku, aku berminat kepadamu. Wah, ini perempuan berani juga ya. Berani dia sama laki. Ada yang berani gitu gak? Sekarang gak berani, entah kalau senang pasti berani. Ditariklah dia ke rumah. Masuklah ke dalam rumah Abdullah. Ke rumah si perempuan itu Abdullah. Di dalam rumah si perempuan itu ingin menggoda Abdullah. Ingin merayu supaya Abdullah mau menikahinya. Tiba-tiba Abdullah gak nyaman, perasaannya hilang. Di saat itulah dia kemudian loncat dari rumah, keluar dari rumah itu. Dan dia kabur dari perempuan, padahal perempuan itu cantik. Sebagaimana kaburnya orang daripada melihat hantu. Emang hantu ada? Ya, hantu, lari gak? Kita lari kalau disebut begitu. Meskipun hantunya belum jelas ada. Kabur dia, cepat-cepat dia pulang. Ternyata di rumah sudah disiapkan kenduri, sudah disiapkan akad nikah antara Aminah binti Wahab dengan Abdullah. Siapa yang menyiapkan? Abdul Muttalib. Apa kata orang Quraisy? Ayo kita nikahkan anak ajaib yang sudah kita habiskan harta kita 100 domba untuknya agar hidup dengan perempuan terbaik dari suku Zuhriyah, yaitu Aminah binti Wahab. Maka disebutlah beliau Aminah Az-Zuhriyah. Itu perempuan paling cantik di zamannya dan paling mulia karena Wahab adalah pemimpin kaum Zuhriyah. Dinikahilah mereka. Dan dalam beberapa hari, Aminah langsung hamil. Hebat gak tuh? Ya. Pindahlah apa yang tadi dilihat oleh si perempuan yang hafal kitab Taurat. Si perempuan itu ternyata melihat di wajah Abdullah ada nur. Maka dia langsung tarik Abdullah dan minta Abdullah untuk melamarnya. Tapi Abdullah sudah dinikahkan dengan Aminah. Aminah pun sudah dinikahi oleh Abdullah. Akhirnya berpindahlah nur dari Abdullah kepada Aminah. Di saat itulah Abdullah kemudian berdagang lagi. Lewat lagi dekat rumah si perempuan yang dulu menggoda dia. Apa yang terjadi? Abdullah kemudian sekarang mencoba mendekati rumah perempuan itu. Tapi perempuan itu buka pintunya dan dikatakan, kok Abdullahnya beda dengan Abdullah yang kemarin? Maksudnya apa? Jadi Abdullah nanya, apa maksudmu? Aku adalah Abdullah yang engkau kemarin minta menikah. Jawaban daripada si perempuan, beberapa hari yang lalu ra'aitu fi wajhika nuran. Beberapa hari yang lalu aku melihat di wajahmu cahaya. Aku tidak tahu cahaya apa itu. Tapi aku ingat dalam kitab suci juga dikatakan bahwa seorang nabi akhir zaman, ayahnya mempunyai tanda cahaya di wajahnya. Tapi al-an ma ra'aitu fika. Zahaba anka nuruh. Sekarang nurnya telah pergi. Aku tidak berminat lagi kepadamu. Tutup pintu, dikunci sama dia. Abdullah pun jalan, bingung, ada apa gerangan. Teruslah Abdullah bergerak. Beliau kemudian berdagang berbulan-bulan. Ternyata ajal pun datang. Di tengah jalan beliau wafat. Belum sempat pulang, belum sempat melihat istrinya hamil, belum sempat melihat anaknya dikandung, belum sempat melihat anaknya lahir. Abdullah sudah wafat. Jadilah Aminah ibu yang janda. Janda ditinggal mati oleh suaminya. Kira-kira adik-adik ini kalau begitu sedih nggak? Berarti Nabi Muhammad ini makhluk yang paling sedih sebenarnya. Tapi beliau bukan orang biasa. Allah ingin suatu rahasia yang lain. Nabi Muhammad disebut ummi, biar tiada yang mengajarinya. Seandainya Nabi Muhammad itu ada ayahnya,
orang akan menuduh Nabi Muhammad itu diajarkan ayahnya. Maka Nabi Muhammad dibuat oleh Allah tidak punya ayah lagi. Setiap malam, setiap pekan, setiap minggu, setiap bulan, selama 9 bulan, Sayyidah Aminah setiap kali tidur bermimpi didatangi oleh makhluk-makhluk suci. Ada kalanya Nabi Adam, ada kalanya Nabi Nuh, ada kalanya nabi-nabi yang lain sehingga tidak disebutkan satu persatu. Ibrahim, Musa, Isa. Terkadang didatangi oleh malaikat dan malaikat membawa makanan. Ketika dulu Nabi Isa dikandung oleh ibunya Maryam, Maryam dimanjakan oleh makhluk-makhluk di langit dengan buah-buah dari surga. Maka Sayyidina Muhammad yang dikandung oleh Aminah pun dimanjakan oleh Sayyidina Jibril. Dibawakan buah-buah surga, dibawakan kenikmatan-kenikmatan surga. Meskipun Aminah tidak punya suami, tapi dia hampir tiap malam melihat keajaiban dalam mimpinya. Apa kata Nabi Adam ketika masuk ke dalam mimpi Aminah? Wahai Aminah, kamu sedang mengandung Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Jika engkau melahirkannya, fasammihi Muhammadan, maka namakanlah dengan Muhammad. Besok-besok datang lagi Nabi Nuh dalam mimpinya. Apa kata Nabi Nuh? Wahai Aminah, kamu akan melahirkan penghulu para nabi dan rasul. Jika dia lahir, maka namailah Muhammad. Besok-besok datang lagi Nabi Ibrahim. Begitulah terus sampai beliau mau melahirkan. Ketika melahirkan, Allah kembalikan ruh Sayyidah Asiyah dan Sayyidah Maryam. Sayyidah Asiyah dan Maryam menjadi bidan mereka. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad tanpa berdarah-darah. Inilah keanehan di alam semesta. Apa kata Sayyidah Aminah? Ketika engkau aku lahirkan Muhammad, aku tidak melihat darah, tapi aku melihat cahaya. Cahaya itu tembus menerangi kaisar-kaisar, kekaisaran yang ada di Rum. Dinasti-dinasti yang ada di Persia. Dinasti Persia di zaman itu meliputi daerah Hijaz sampai ke Yaman, sampai ke Iran, ke Irak, sampai ke India. Semua terbuka, terlihat oleh Sayyidah Aminah. Ini saya mau tanya, kalau kita sekarang duduk di sini bisa ngelihat Malaysia nggak? Nggak bisa. Aminah saat melahirkan Nabi Muhammad melihat sekitar Arab, bahkan sekitar dunia. Ajaib nggak tuh? Karena yang dikandungnya sang ajaib, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mulia Maryam atau Aminah? Lihat dulu siapa yang dikandungnya. Siapa yang dikandung Maryam? Nabi Isa. Siapa yang dikandung Nabi Sayyidah Aminah? Siapa yang mulia Aminah atau Maryam? Aminah. Oke, paham? Maka adalah syair teman-teman dari Mesir ya. Semulia-mulia, senikmat-nikmat ibu, khairun nisa, sebaik-baik perempuan, itulah yang melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi kemudian mengatakan, wulidtu makhtuna. Nabi Muhammad mengatakan, aku terlahir sudah disunat. Ada nggak yang dilahir udah disunat? Ya, disunat umur berapa, Dek? Udah disunat belum? Belum ya? Udah ya. Ada yang belum disunat? Jadi ramai nih Pak Dokter. Bagi laki-laki wajib ya disunat, bagi perempuan tidak wajib. Ya, dianjurkan. Jadi kalau perempuan jangan ditanya, cuma dianjurkan. Apa kata beliau? Coba dihafalkan hadisnya. Wulidtu makhtuna.
aku terlahir sudah sudah dikhitan. Siapa nabi yang pertama kali dikhitan? Nabi Ibrahim pinter. Kita mau tanya, Yesus Nabi Isa dikhitan nggak? Tahu dari mana? Nabi Isa dikhitan. Kalian tahu nggak Yahudi dikhitan? Udah ketemu orang Yahudi belum? Belum. Sebenarnya di Indonesia ada sebagian keturunan Yahudi, tapi tidak populer. Indonesia menutup kat dengan Yahudi. Tapi sebenarnya ada keturunannya di sini. Mereka diam-diam, ya, karena orang Indonesia benci dengan Yahudi. Karena Indonesia kebanyakan Muslim tidak senang dengan Yahudi. Waktu saya jalan-jalan dakwah di Paris, saya jalan di komplek Yahudi. Jalan kita di komplek Yahudi. Begitu dia masuk ke Al-Quds, Yerusalem, saya ketemu orang-orang Yahudi. Tapi saya nggak meriksa, ya. Masa saya periksain celana aja? Enggak lah. Orang Yahudi kita tanya, laki-lakinya dikhitan enggak? Dan mereka mengatakan, kami wajib dikhitan. Karena ini sunnah Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa. Nabi Isa atau Yesus itu Bani Israel. Itu juga dikhitan. Maka kenapa umat Nabi Muhammad lebih dekat kepada Nabi Isa daripada umat Nasrani? Karena umat Nabi Muhammad laki-lakinya dikhitan. Ini baru fisik nih. Ini gampang nih kalau mau debat-debat interfaith, ya, debat antar agama. Kita nggak bilang Kristen, ya, kita bilang apa? Nasrani. Nabi Isa nyembah siapa? Kalau Nasrani nyembah siapa? Gimana tuh? Jadi siapa yang lebih dekat ke Nabi Isa? Umat Muhammad SAW atau umat Nasrani? Ya. Nabi Isa Tuhannya berapa? Umat Nasrani Tuhannya berapa? Ada satu kelompok Unitarian namanya, mereka Tuhannya satu, tapi itu kelompok minoritas. Baik, kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kemudian beliau dewasa, mulai lahir, belum dewasa, baru beberapa hari. Orang Arab dulu punya tradisi, kalau anak lahir disusui kepada ibu susu. Disebut ummur radha'ah. Apa disebut? Ummu radha'ah. Radha'ah artinya susu. Ini dulu nyusunya pakai apa? Susu sapi. Jadi saudara susunya sapi. Enggak apa-apa juga kok, ya. Ada tradisi begitu. Maka Nabi Muhammad kecil diserahkan kepada ibu susu. Tapi ini panjang ceritanya sebelum dapat Aminah. Waktu itu ada pasar khusus untuk memilih ibu susu dan anak susuan. Itu pasar luar biasa rame. Datanglah ibu-ibu muda dari mana-mana dengan suaminya. Datang juga orang-orang Mekah ke tempat itu dengan anak-anaknya. Nabi Muhammad ini karena beliau yatim, berarti ibunya janda dan tidak punya kekayaan, berarti disebut miskin. Nggak ada yang minat dengan si anak ini karena bayarannya kecil. Bayarannya kecil. Setiap ada ibu bawa anak, dia bawa dinar dirham banyak. Berebutlah orang untuk mengambil anak itu. Datang lagi ibu dari gang mana, dari bukit mana, semuanya ada yang ngambil. Ibu susu yang datang dari luar kota Mekah ingin mengambil semua. Tapi semuanya tidak ada yang cocok dengan Nabi Muhammad. Ada satu kali dicobain Nabi Muhammad ke seorang ibu, beliau nggak mau. Bahkan si ibu juga nggak minat. Duit dikit. Pindah lagi ke ibu yang lain, Nabi Muhammad juga nggak mau. Si ibu susu calonnya juga nggak mau.
Terakhir sisalah satu orang. Daripada pulang nggak bawa apa-apa, ya sudah itu aja yang dibawa si Muhammad bin Abdullah, bapaknya sudah gak ada. Dibawalah semua ibu-ibu susu sudah berangkat ke kampung Sa'diyah, ke kampung mana-mana. Mereka sudah berangkat dari tengah siang. Ini sudah hampir sore, tapi belum dapat juga. Maka diambillah oleh Halimah Sa'diyah anak yang ini. Anak dari Aminah yang bernama Muhammad. Diambillah ini anak. Dan dikatakan bayarannya gak banyak, Neng, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ya dibawa aja. Halimah itu perempuan yang kurus. Ontanya juga kurus. Sedangkan ibu-ibu yang lain, badannya gemuk-gemuk. Ontanya gemuk-gemuk. Kira-kira kalau orang gemuk, mohon maaf ya. Mohon maaf yang gemuk. Jangan ngerasa. Yang gemuk sama yang kurus lari duluan mana nyampe? Serius. Jangan tersinggung ya. Tapi kalau kedinginan, yang kurus menggigil. Yang gemuk, enak dia. Ya. Bener. Kalau siang-siang, yang kurus nggak kegerahan. Yang gemuk, ngipas mulu. Ya nggak apa-apa ya, salah kalian banyak makan. Halimah Sa'diyah badannya kurus, ontanya pun kurus. Dia bawa itu anak pakai onta yang khusus. Yang duluan ontanya gemuk, ibu susunya gemuk. Biasanya orang baru melahirkan gemuk gak? Tanya ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Benar Bu ya? Bapak-bapak yang udah punya istri melahirkan, benar. Biasanya ibu-ibu, istri-istri pada gemuk. Tuh gara-gara kalian tuh ibunya jadi gemuk. Tapi Halimah Sa'diyah melahirkan anak, dia tetap kurus. Maka dia berjalanlah tanpa dia sadari. Dia sudah berpas-pasan dengan orang yang tadi jalan duluan. Bingung dia, lah kenapa kok bisa duluan? Secara zahir dia kurus, ontanya kurus. Secara batin dia membawa Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Girangnya onta, karena onta mengerti siapa yang dibawa. Apa kata Nabi setelah Nabi besar? Nabi mengatakan, tidaklah ada makhluk di bumi dan di langit kecuali dia mengenalku. Dari kecil sampai besar, semua makhluk mengenal Nabi Muhammad. Maka onta ini mengenal Nabi Muhammad. Jadi ternyata onta ini dari tadi waktu di Mekah, setiap kali Halimah mendekat kepada seorang anak, ontanya gerak-gerak terus nggak mau. Ketika mendekat ke Nabi Muhammad, ontanya langsung mendiluk dan dia ingin bersama Nabi Muhammad. Jalan terus itu onta. Cepatnya bukan main, bagaikan angin kalau nggak disebut kilat. Tiba-tiba sekejap sudah sampai di kampung Sa'diyah. Heranlah Halimah, saya bawa anak apa ini? Kok cepatnya bukan main? Yang ibu-ibu gemuk, pakai onta gemuk, ontanya udah kepayahan. Apa kata si onta? Yang di atas gua kok gemuk amat? Maaf ya. Udah mau maghrib baru nyampe. Sedangkan Halimah Sa'diyah nyampe sebelum itu. Waktu sore sudah sampai. Mulailah Halimah Sa'diyah menyusui. Halimah Sa'diyah ini menyusui susah. Tanya ibu-ibu. Kadang-kadang air susu gak bisa keluar. Susah keluar. Tapi semenjak Nabi Muhammad menyusui anaknya, anak Halimah pun ikut menikmati air susu yang satu lagi. Setiap kali disusui ke bagian kiri, dia maunya bagian kanan. Dia gak mau bagian kiri. Maka yang kiri siapa? Saudara susunya. Jadi Nabi Muhammad cuma mau bagian kanan. Pernah diceritain ini dulu? Belum. Terus kalian maulidan ngapain? Maulid Nabi, hikmah pertama, kedua gitu ya. Ceritanya belum udah hikmah aja. Cerita dulu baru hikmah. Baca akhir surat Yusuf. Dalam kisah mereka ada ibrah. Ambil dulu kisahnya, baru simpulkan ibrahnya. Ini saran nih kepada para semua ustadz. Setiap kali PHBI
ambil cerita yang ada event kisah Nabi di situ. Itu sunnah, ya. Itu sunnah para ahli hadis. Cuma karena semuanya ahli hadis, kita nggak mungkin baca kitab hadis di depan. Baru dimulai mungkin sudah ditulis semua, ya. Wabillahi qala haddatsana Abdullah, langsung tidur semua tuh. Maka kita bawa seperti cerita. Lanjut. Mau dilanjut gak ceritanya? Serius nih? Ngantuk gak? Ayo kita teruskan ceritanya. Ternyata Halimah Sa'diyah ini punya kandang ternak tapi tidak terlalu besar. Jadi dia punya usaha beternak domba dan onta, tapi tidak terlalu besar. Ayah suaminya Halimah, yaitu ayah susunya Nabi Muhammad, itu setiap hari berangkat, ya, berangkat ke kebun. Di sana nggak ada kebun sebenarnya, ya. Berangkat ke padang rumput, mengembala apa? Mengembala domba. Semulai dari hari itu, domba yang ada di tangannya ayah susu Nabi Muhammad itu gemuk-gemuk, gampang makan, jarang sakit, semuanya sehat, dijual-jualnya mahal. Maka lama-lama rumah itu jadi berkah. Lama-lama rumah Halimah Sa'diyah menjadi sumringah. Senyum tiap hari, mereka tidak pernah miskin, mereka tidak pernah kehabisan uang, mereka tidak pernah kehabisan susu di rumah. Mereka bahkan kelebihan susu. Mereka bagi-bagikan itu. Lama-lama Nabi Muhammad ini tambah gede, tambah gede. Nabi Muhammad itu tidak mau menyusui Halimah. Jika dilihat Halimah Sa'diyah sudah lelah, dia berhenti menyusu. Kecil sudah pengertian. Dia menyusu hanya syaratnya aja. Lama-lama makin besar, seperti anak-anak. Mulailah Halimah Sa'diyah melihat Nabi Muhammad kecil, suka main-main. Main-main. Ini adik-adik ini suka main nggak? Suka ya? Kalau ada rumput suka guling-guling nggak? Waktu kecil, sampai sekarang kayaknya begitu deh. Ada pasir suka main-main di pasir nggak? Masih kan? Kalau pergi ke pantai, suka lari-lari nggak di pantai? Berenang-berenang. Kebetulan di sini ada kolam renang ya. Gak usah jauh-jauh berenang. Betul, Nabi Muhammad sama dengan anak-anak lain juga suka berenang. Tapi tidak ada tempat berenang di situ. Akhirnya berenang pasir. Main pasir lah Rasulullah dengan semua teman-temannya. Sampailah umur beliau 5 tahun. Sesekali dijenguk oleh Aminah. Tiba-tiba Aminah, ya, bukan Aminah ya, Halimah, dikabari oleh anaknya. Wahai ibunda, Qutila Muhammadun. Muhammad dibunuh orang, Muhammad direnggut orang. Anaknya masih ngomongnya belum jelas, tapi bisa dipahami. Maka Halimah Sa'diyah bersama suaminya mengejar di mana tempat Nabi Muhammad bermain. Ketemulah di situ, di satu lapangan. Nabi Muhammad udah main lagi. Ditanyalah oleh Halimah, wahai Muhammad anakku, apa gerangan yang terjadi padamu? Kenapa saudaramu berteriak menangis bahwa engkau akan dibunuh oleh seseorang? Nabi Muhammad mengatakan, wahai ibunda Halimah, belum lama ini ada 2 orang datang, aku lihat terbang dari langit turun ke bawah, dia bersayap. Tiba-tiba orang ini mengambilku di antara teman-temanku, lalu membelah dadaku dan mengambil jantungku dan membersihkan isi jantungku yang ada noda hitam 2 di dalamnya. Lalu dikembalikan ke dalam, aku kembali sehat seperti semula dan mereka pergi dan menghilang sedia kala. Tiba-tiba aku bisa berlari lagi, bermain lagi seperti semula. Halimah kemudian takut, dia sambil menangis, dia peluk Nabi Muhammad. Dia sudah menganggap Nabi Muhammad anaknya sendiri. Dia mengatakan, anak ini berbahaya. Anak ini tidak boleh ditinggalkan lagi di sini. Anak ini harus dikembalikan kepada ibunya, kakeknya. Karena tempat ini sudah tidak aman. Maka besok Halimah Sa'diyah dengan berat hati mengantarkan anak tersayangnya, anak susuannya kepada
Aminah dan kakeknya Abdul Muttalib. Sampailah di Mekah. Diceritakanlah semua kejadiannya. Maka Aminah pun bercerita, betul anak ini spesial. Dulu waktu aku melahirkannya, aku melihat cahaya keluar dari badanku. Itu cerita dari siapa? Halimah dan Aminah. Jadi dua ibu sudah menyaksikan bahwa anak ini luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kemudian Nabi Muhammad agak sedikit dari anak-anak menjelang remaja. Oleh kakeknya Abdul Muttalib, disuruhlah Nabi Muhammad ini dan pamannya Abu Talib mengembala kambing atau dom. Maka tiada seorang nabi kecuali dia bawa tongkat juga untuk jalan, jaga diri, dan mengembala domba. Pernah ngembala domba nggak? Oh, saya waktu kecil pernah, karena ngikutin sunnah itu. Pernah punya kambing 3 bulan. Jadi tiap sore pulang sekolah saya nyabit rumput. Bapak saya larang, saya bilang nggak apa-apa, Pak. Ya, saya pengen tahu rasanya gimana jadi peternak. Walaupun cuma 1 kambing. Alhamdulillah, tangan kita kapalan dikit ya, 3 bulan lumayan. Karena saya ini aslinya kidal, nyabit rumput pakai kanan. Jadi nggak ada yang benar nyabit rumputnya. Kalau pakai kiri, udah nggak pas juga karena sudah dilatih pakai kanan. Ya sudah 3 bulan saya serahkan. Nabi Muhammad lebih lama lagi. Beliau sedang memerankan sebagai pengembala domba. Pengembala domba itu sabar atau enggak? Sabar. Jadi itu latihan kesabaran untuk Nabi Muhammad. Sabarnya bukan main tuh. Setelah agak remaja, Abu Talib disuruh oleh Abdul Muttalib, ayahnya, berarti kakek Nabi Muhammad. Hei Abu Talib, bawa cucuku ini berdagang ke wilayah Irak atau ke wilayah Syam. Maka berdaganglah mereka. Sampailah kemudian di satu negeri. Ternyata negeri itu negeri orang Nasrani. Di situ ada satu gereja. Gerejanya tidak ada berhala. Tidak ada patung Nabi Isa di situ. Ternyata gerejanya gereja tauhid. Masih menyembah Allah semata. Disebut ajaran Kristen atau Nasrani Unitarian. Hanya menyembah satu Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghafal kitab Injil. Dalam kitab Injil dia baca bahwa akan ada nabi akhir zaman yang dia selalu diiringi oleh malaikat, ditandai ada awan di atasnya. Karena gereja ini di samping jalan, setiap kali ada karavan lewat, ada kafilah lewat, dia perhatikan, ada nggak awan di atas. Jadi 5 kilo dari sini dia lihat, ada nggak rombongan pedagang yang jalan, jika mereka jalan di atasnya ada awan. Seumur-umur puluhan tahun dia baru melihat sekali. Ternyata rombongan itu rombongan Abu Talib. Di dalamnya ada anak muda namanya Nabi Muhammad. Orang belum tahu nih siapa namanya. Maka beliau sedang diajar berdagang. Tadi kata Pak Dr. Cepi, ada 4 sifat Nabi ya. Yang tertarik itu saya sifat fatonah. Sifat apa? Cerdas. Dan yang paling penting juga sidik. Apa arti sidik? Jujur. Ini ujian Nabi dapat 2 sifat. Latihan. Di masa itu, Buhairah kemudian mengatakan kepada anak buahnya yang berkhidmah di gereja, wahai semua anak-anakku, santri-santriku, aktivis-aktivis gerejaku, siapkan makanan paling enak. Ada orang spesial mau datang ke gereja kita. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli.
Allahumma sholli ala sayyidina. Bukhairah pun berkata, aku telah menunggu orang yang dijanjikan di akhir zaman. Ciri-cirinya cuma satu. Jika dia berjalan, di atasnya ada awan. Dialah Nabi yang aku tunggu-tunggu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau Bukhairah mempersilahkan kafilah yang lewat untuk masuk ke gereja beliau. Sampai di gereja mereka makanlah semua. Kanisah Bukhairah. Bertanyalah Bukhairah, dia lihat di atas, kenapa awannya tidak ada di atas kanisah tadi? Apa arti kanisah? Gereja. Dilihat di atasnya kok nggak ada awan. Akhirnya Bukhairah berkata, semua lagi makan. Siapakah pemimpin kaum kalian? Maka mengangkat tanganlah Abu Thalib, aku wahai Tuan Pendeta. Adakah orang yang belum ikut makan bersama kita? Lalu Abu Thalib mengatakan, betul ada anakku. Dia masih kecil, aku baru mengajari dia. Kami belum menganggapnya sebagai pedagang beneran. Apa kata Bukhairah? Bawa aku kepadanya. Sembari mereka makan, Bukhairah kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat di atasnya ada awan. Tidak banyak riwayat menyebutkan bahwa Bukhairah sebenarnya langsung memeluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Allahumma sholli ala wassalatu wassalamu alaika. Wassalatu wassalamu alaika. Bayangkan adik-adik menunggu ayah yang hilang. Alah, ayah hilang sekian tahun tidak pulang. Tiba-tiba pulang, nangis gak? Bapak ibu ini kehilangan anak di mall sehari semalam. Tiba-tiba ketemu, nangis gak? Nangis. Bukhairah dikabarkan gurunya, nanti akan ada di zamanmu muncul seorang nabi. Dialah penutup nabi di masa ini. Yaitu Ahmad, yaitu Muhammad. Bertemulah mereka, berdialoglah mereka. Disitulah muncul nur pertama kali dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berbicara sesuatu yang tidak layak, yang tidak mungkin dibicarakan oleh seorang anak kecil. Anak kecil mana mengerti mengenai tauhid. Anak kecil tak tahu. Tapi Nabi Muhammad bisa berbicara tentang la ilaha illallah. Nabi Muhammad bisa berbicara tentang Allah Ahad, Allah Samad. Nabi Muhammad menolak berhala Lata dan Uzza. Bukhairah heran. Akhirnya anak itu dipeluk oleh Bukhairah. Sembari dia menangis. Saya baru membayangkan saya nangis. Apalagi Bukhairah yang sudah menunggu bertahun-tahun. Puluhan tahun dia menunggu. Akhirnya Abu Bukhairah mengatakan, wahai Abu Thalib, hazal ghulam nabiyyun. Anak ini adalah seorang nabi. Anak ini seorang nabi. Ini adalah penghulu alam semesta, penutup semua para nabi dan rasul. Semenjak hari ini jangan pernah engkau bawa lagi dia berdagang.
Karena jika ahlu kitab tahu, Yahudi tahu, mereka akan membunuh anakmu ini. Maka Abu Thalib pun mulai ketakutan. Segeralah Abu Thalib bersama semua kafilahnya pulang menyembunyikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad sudah dikenali sebagai nabi semenjak kecil. Siapa yang mengenali? Buhairah. Siapa lagi? Abu Thalib. Sampailah di Mekah, Nabi Muhammad menjadi remaja yang luar biasa. Wajahnya sangat bercahaya. Kata beliau, Nabi Yusuf itu ganteng dan gagah. Tapi jamaluhu nisfu jamali. Gagahnya Nabi Yusuf baru separuh gagahku. Kebayang, adinda yang perempuan. Artis paling cakep siapa? Aktor, artis, penyanyi paling cakep siapa? Bukan yang di sini. Ada ya. Kalau dia lihat, pernah nggak kalian melihat, nih lagi konser, di zaman sebelum pandemi, artis muncul, lalu ada yang berteriak histeris, pingsan. Pernah lihat nggak? Pernah. Di sini? Bukan. Nabi Yusuf lewat. Ibu-ibu cantik di Mesir lagi pegang apel dan pisau. Mereka kemudian melukai tangannya tanpa disadari. Enggak sampai buntung, luka aja. Dia menyakiti dirinya sendiri, tapi dia tidak merasai karena matanya sedang menatap makhluk yang setengah kegagahan alam semesta ada pada dia. Nabi Yusuf, bukan setengah ya, seperempat barangkali ya. Itu Nabi Yusuf. Kalau adinda ini ngelihat aslinya Nabi Muhammad, mungkin gak bisa napas, pingsan kali. Gak ada yang sanggup lihat wajah Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq setiap kali wajah Nabi langsung tunduk. Gak sanggup lihat. Maka Abu Bakar tidak sanggup menceritakan wajah Nabi. Setiap dia membayangkan mata Nabi, dia langsung menangis. Setiap dia terbayang bagaimana wajah Nabi menatapnya, dia langsung tunduk begitu. Gak ada kalam lagi. Seperti saya tadi gak bisa berkalam-kalam. Gak bisa, itu dibuat-buat. Abu Bakar setiap hari begitu, bayangkan. Setelah wafat Nabi, hampir setiap hari beliau ingat Nabi, beliau begitu. Maka Abu Bakar setiap sholat, ingat cara Nabi sholat, langsung tidak bisa menjaharkan baca Al-Fatihah. Maka beliau kalau sholat seperti sir, setiap hari seperti sir. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kemudian suaranya hilang. Abu Bakar As-Siddiq. Beda dengan Umar. Umar kalau rindu suaranya keluar menggelegar. Ini nggak tahu nih kalian yang mana nih? Abu Bakar atau Umar? Ya. Nabi Muhammad beranjak muda. Ini bagian terakhir yang mau saya ceritakan. Terjadilah banjir di Mekah. Jadi Mekah itu pernah banjir beberapa kali. Ketika terjadi banjir, Hajar Aswad yang dulu belum terlalu hitam, tapi karena banyak berhala, kemudian menjadi hitam. Disedot itu dosa semua orang yang musyrik. Hajar Aswad itu enggak seperti sekarang kan sudah dirapihkan. Ya. Kalau kayak foto kayak udah dilaminating, itu apa sih namanya itu? Batunya itu sudah dirapiin. Dulu batunya jatuh karena banjir. Berdirilah semua kaum, masing-masing merasa dirinya, kelompoknya paling kuat. Mereka ingin mengangkat ke tempat semula, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Ganti kaum yang kedua, kaum yang ketiga, keempat, tidak ada satupun yang sanggup mengembalikan. Nabi ini fatonah. Inilah puncak fatonah Nabi. Supaya orang Arab semuanya dapat kemuliaan. Karena orang Arab ini haus kemuliaan, haus penghargaan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Maukah kalian wahai tuan-tuan, paman-pamanku, kakek-kakekku, aku tunjukkan cara yang paling adil. Semua kalian akan merasa mulia. Ambillah kainku ini, diambillah ridanya beliau. Ya. Kemudian ditaruh di lantai. Pindahkanlah batu itu. Bahkan di riwayat lain tidak pakai rida. Kita angkat sama-sama. Ujung yang ini, kaum yang ini. Akhirnya ada 4 suku. Semuanya mengangkat bersamaan. Lalu mereka merangkat bersamaan. Kembalilah batu kepada tempatnya semula. Dan semuanya bersyukur, bertasbih, berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenallah Nabi Muhammad saat itu dengan sebutan Muhammad sang jenius. Ini belum lagi Muhammad Al-Amin ini. Baru Muhammad sang jenius. Karena saya sedang berbicara di kampus Al-Maksum di mana banyak santri, banyak siswa-siswi. Saya berharap adinda sekalian menjadi orang yang fatonah. Fatonah itu bukan banyak hafalan. Fatonah itu yang mengerti keadaan. Mari menjadi orang yang mendapatkan kecerdasan fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Gimana Ustaz Halim? Buya, insya Allah kita punya waktu sampai jam 5.30. Kalau berkenan Buya ada yang bertanya. Mangga. Baik. Salawat dulu deh. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Baik, dari anak-anakku nanti persiapkan bertanya kepada Buya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Tapi sementara mohon izin Bapak akan bacakan pertanyaan dari jamaah melalui di chat Zoom ya, di YouTube. Tapi sebelumnya kami dari Al-Masum berterima kasih kepada seluruh keluarga besar Al-Masum yang mengikuti pengajian kita pada sore hari ini. Jadwal ini adalah jadwal biasa Kamisan, tapi momentumnya kita gabungkan dengan peringatan Maulid Nabi. Di Zoom hadir Pak Rektor juga Buya, alhamdulillah bisa hadir. Dan keluarga besar Al-Masum juga alhamdulillah jamaah-jamaah yang biasa mengikuti kajian Buya juga pada bisa hadir, ada yang di Zoom, ada yang di YouTube. Ada yang bertanya sebelum dari Ananda sekalian? Izin Buya bertanya, sekarang banyak yang menyampaikan dari suatu golongan tentang ayah ibu Nabi, bahwa ayah ibu Nabi berada di neraka. Mohon penjelasannya Buya. Baik, ini sudah banyak saya bahas sebenarnya di kajian-kajian terbuka ya, sudah ada kajiannya di sosial media. Apakah benar orang tua Nabi masuk neraka? Ada-ada yang mau nggak dibilang orang tuanya masuk neraka? Kalau ada orang yang ngomong begitu kita apain? Enggak, itu contoh aja. Kalau kita nggak berpendidikan, kalau kita berpendidikan kita apain? Kita aja ngobrol dia, nggak jadi dilempar, taruh lagi. Ya, katanya fatona. Ya,
Kita ajak ngobrol mereka. Kita kasih tahu kepada orang-orang yang berani mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Kamu mengerti gak hadis Nabi? Ketika Nabi mengatakan, Inna abi wa abaka finnar. Afwan Ustaz, ada tisu. Jadi ada seseorang datang kepada Nabi. Nah, dengar nih ceritanya nih. Ada seseorang datang kepada Nabi. Apa kata orang ini? Wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku? Al-Quran jangan taruh di bawah sayang. Naikin. Al-Quran jangan taruh di bawah. Itu turunnya dari aras itu. Ya. Kalian taruh di bawah, waduh sedih. Nangis Jibril lihatnya ya. Taruh di atas. Ada Quran yang taruh di bawah. Ya. Mulai hari ini jangan ada yang naruh Quran di bawah. Ya. Siap? Kenapa? Quran turunnya dari mana? Dari langit. Ada satu surat turun dari aras. Aras itu makhluk paling besar, meliputi alam semesta. Terus sekarang kalian taruh di bawah. Gimana mau berkah pesantren kita, sekolah kita. Ilmu kita nggak berkah. Tolong guru-guru, ya kitab jangan taruh di bawah, taruh di atas. Ya, di situ ada nama Allah. Benar nggak? Ada nama Allah nggak? Nih, saya ceritakan satu sebelum menjawab yang tadi. Ada seorang ulama zaman salafus saleh. Dia ini pengen jadi wali tapi nggak jadi-jadi. Zikir udah banyak, baca Quran udah banyak, hafal hadis sudah banyak. Nyalahin orang lain juga banyak. Tapi nggak kunjung jadi wali Allah. Suatu kali dia melihat di tong sampah ada kertas tertulis Bismillah dibuang ke tong sampah. Dia melihat itu menggigil, ada nama Allah kok dibuang ke tong sampah. Ini pasti santri yang nggak belajar ini ya, nggak belajar adab. Dia ambillah itu, dia bersihkan. Karena debu-debunya dia bersihkan langsung dia telan, dia makan. Malam-malam dia bermimpi, Allah datang kepadanya dan mengatakan, wahai hambaku, engkau telah menghormati namaku. Maka saksikan saat ini aku menjadikanmu sebagai kekasihku. Syukur. Langsung dia jadi kekasih Allah. Jadi siapa tahu Adinda ini nggak jadi wali karena sholat jamaah, karena sholatnya terpaksa disuruh ustadz. Nggak jadi wali karena tahajudnya kalau nggak tahajud kena strap. Ya, nggak jadi wali karena hafalannya pengen setoran. Gimana mau jadi wali Allah? Tapi ternyata jadi walinya karena ngangkat Al-Quran. Dari tempat yang di bawah diangkat ke atas. Ya, mau jadi kekasih Allah? Hormati buku-buku, simbol-simbol, nama-nama, kaligrafi yang ada nama Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke yang tadi. Ada seseorang datang ke Nabi dan bertanya, wahai Rasulullah, di mana ayahandaku? Lalu Nabi mengatakan, ayahmu masuk neraka, wahai Tuhan. Lalu sedihlah orang ini. Orang ini sedih. Ini bukan Nabi loh ya. Ini siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi sedih dibilang orang tuanya masuk neraka. Lalu Nabi hibur. Apa cara Nabi menghiburnya? Wahai sahabatku, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi lagi menghibur supaya orang itu nggak sedih, disebutlah ayah Nabi juga masuk neraka. Berarti Nabi nyesel nyebut orang tua dia masuk neraka. Berarti Nabi sadar kalau kita menyebut orang tua dia masuk neraka, orang itu sedih. Sekarang ada ustadz tamatan Timur Tengah katanya, ngajinya di Madinah katanya, jalan di kampungnya Nabi katanya, tapi dia mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Sedih gak Nabi kalau digituin? Sedih. Kira-kira kalau ketemu Nabi disapa gak tuh orang tuh?
kok bakal disapa. Al-Wahsy bunuh Sayyidina Hamzah. Taubat. Apa kata Nabi? Wahai Wahsy, aku tahu engkau taubat, tapi tolong jangan duduk di depanku. Duduklah di belakang. Al-Wahsy setiap ingat itu beliau nangis. Maka dia duduk di belakang orang, di belakang tembok, di belakang tiang. Supaya tidak dilihat oleh Nabi. Karena Nabi kalau ingat dia, ingat pamannya terbunuh. Kira-kira kalau Nabi ketemu sama orang yang bilang orang tua Nabi masuk neraka, diusir nggak? Oh ini yang bilang orang tua aku masuk neraka. Ya, dia protes tuh orangnya. Apa kata orang ini? Wahai Rasulullah, nanti di kiamat. Kan engkau sendiri yang mengatakan orang tua masuk neraka. Itu Nabi marah itu. Apa kata Nabi? Kamu kurang cerdas, kira-kira begitu. Aku ini menghibur dia karena aku habis membuat dia sedih mengatakan orang tuanya masuk neraka. Jika orang tua manusia biasa disebut masuk neraka, dia sedih. Apalagi aku, kira-kira gitu kalau dikiaskan. Kira-kira gitu kalau dikiaskan. Maka untuk belajar akidah ini nggak cukup belajar bahasa Arab, harus belajar juga akidah yang kuat. Ya gak penting tamat mana, yang penting gurunya siapa. Ya, jadi Adinda ini jangan terlalu nafsu sekolah di mana, sekolah di sini. Yang penting gurunya siapa, itu yang penting ya. Itu yang akan menentukan sikap kita ke depan. Jadi orang-orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, pertama dia tidak mengerti hadis, yang kedua dia tidak menguasai ilmu akidah, yang ketiga dia kurang ajar kepada Rasulullah SAW.